Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Project Root RESTful API menggunakan framework kode Igniter yang beranggotakan Eba Habibah, Rayu Lestari, Hendy Arianto, Fortu Idam, Intan Berliana. Untuk program pendukungnya kami menggunakan Exam untuk local server, Visual Studio Code untuk text editor, kode Igniter untuk frameworknya, Postman untuk sebagai program mentesting API. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya akan menjelaskan untuk database. Nama databasenya adalah kelompok 3, terus untuk nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, di sini kita klik struktur, dan di sini ada file-filenya. Yang pertama, ID, untuk jadi primary key, tipe datanya integer, dan kita setting menjadi auto increment. Yang kedua adalah name, tipe datanya varchar. Yang ketiga, nama, tipe datanya varchar. Yang keempat, email, tipe datanya varchar. Dan yang kelima, jurusan, tipe datanya varchar. Baik, nama saya Hendy Arianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan dan juga testing API menggunakan software Postman. Ini merupakan file dari project kelompok kita. Kita menggunakan framework kode Igniter dengan terfokus pada konsep MPC, model view dan controller. Sebelum itu, untuk konfigurasinya di sini ada di folder config. Untuk auto loadnya kita setting untuk librariesnya database. Kemudian untuk base URL-nya kita setting localhost kelompok 3 sesuai dengan nama folder project kami. Kemudian di sini ada konfigurasi database. Di sini ada hostname-nya localhost, username-nya root, dan untuk nama database-nya kelompok 3. Yang selanjutnya di sini ada routes, yaitu untuk menentukan default controller, yaitu ketika kita menjalankan web ini, maka controller yang akan pertama kali dijalankan. Di sini controller yang pertama kali dijalankan di setting yaitu yang welcome. Kemudian di sini ada controller. Di sini saya buat controller mahasiswa. Ini file controllernya, dan juga di sini ada modelnya di folder model dengan nama mahasiswa model. Ini file model dan ini file controller. Di file controller ini dia ngeload ke model mahasiswa model atau yang tadi. Di sini untuk function construct-nya, jadi dia ngeload ke model dengan nama model mahasiswa model, dan ini nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan 4 metode. Ada metode get, delete, post, dan juga put. Yang pertama, ini ada function index get, yaitu untuk metode get atau untuk menampilkan data yang ada di database. Di sini untuk codingannya kita buat variabel ID untuk menampung data ID, dan di sini ada string get, yaitu ngambil data berdasarkan ID. Nah, di sini ada percabangan. Jika string ID-nya sama dengan 0, yaitu kosong, maka di sini untuk kita buat variabel mahasiswa untuk menampung datanya. Terus di sini ada string mahasiswa, get mahasiswa itu ngambil dari tabel mahasiswa. Nah, di sini ada get mahasiswa itu, di sini maksudnya dia ngeload ke function get mahasiswa yang berada pada model yang ini, mahasiswa model. Di sini ada function dengan nama get mahasiswa. Isinya ini, jika kosong maka dia ngambil dari tabel mahasiswa semuanya. Else, jika diisi ID-nya, maka dia ngambil get dari tabel mahasiswa tapi ada where-nya berdasarkan ID. Seperti itu. Nah, ini untuk function get-nya. Di sini dia ngambil ke
model get mahasiswa. Nah, ini kalau yang atas dia mahasiswa, get mahasiswa, parameternya dikosongkan. Jadi dia kalau misalkan ID-nya gak diisi, jadi dia cuma get untuk nampilin semua data. Di sini ada else, jika yang dia pengen ngambil tapi berdasarkan ID, maka di sini parameternya diisi dengan ID. Maka di sini jika variabel mahasiswanya ini yaitu variabel untuk menampung data mahasiswa, jika benar atau enggak sesuai, maka di sini untuk string list responnya menampilkan status true, dan untuk datanya ditampilkan data mahasiswa yang ini yang tadi kita panggil dengan REST controllernya yaitu HTTP OK. Dan di sini ada else atau selain dari itu, maka berarti jika salah pengisian ID-nya atau enggak untuk sintaknya salah, maka statusnya yaitu false atau gagal dengan message-nya ID tidak ditemukan, dan REST controllernya yaitu HTTP not found. Nah, ini untuk get, kita langsung coba di Postman-nya. Untuk Postman-nya ini kita metodenya isi get, dan ini sesuai base URL-nya, sesuai folder kita. Kita coba send. Nah, ini kita send ini dengan metode get, yaitu menampilkan semua data yang ada di database. Nah, ini untuk data yang ada di database-nya. Nah, di sini untuk testing get-nya udah berhasil, dia menampilkan semua data yang ada di database. Dan juga untuk status di sininya oke, karena tadi REST controllernya yaitu HTTP oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada statusnya true karena sesuai, maksudnya karena untuk perintahnya itu berhasil. Nah, kemudian kita coba isi dengan parameternya ID. Misalkan kita ingin menampilkan hanya yang ID nomor 2 saja. Di sininya untuk value-nya kita isi 2 dan kita coba tampilkan send. Nah, untuk statusnya true dan ini yang ditampilkan hanya nomor 2 saja. Misalkan kita coba manggil ID yang tidak ada di database. Misalkan kita pengen manggil dengan ID nomor 4, kan di sini nggak ada. Kita coba di sini ID nomor 4 dipanggil send. Nah, jika tidak ada, maka di sini statusnya false dan message-nya ID tidak ditemukan sesuai dengan sintak dari program yang telah tadi saya jelaskan. Dan untuk statusnya juga di sini not found. Seperti itu. Itu untuk ID. Kemudian selanjutnya untuk index, ini di sini ada function index post, yaitu untuk menambahkan data ke dalam database. Di sini untuk kode-nya kita buat variabel dengan nama data untuk menampung data yang akan ditambahkan. Di sini ada name, nama, email, dan jurusan. Dan di sini string dispose, yaitu untuk memasukkan ke dalam tabel dengan file nama, name, nama, email, dan jurusan. Seperti itu. Nah, di sini ada percabangan. If jika string list mahasiswa yaitu ada di data lebih dari 0, maka jika diisi datanya sesuai, maka di sini untuk statusnya true dan message-nya data mahasiswa berhasil ditambahkan. Dan untuk REST controllernya yaitu HTTP created, jadi berhasil ke create atau ditambahkan. Dan di sini juga di percabangan yang pertama dengan status berhasil itu meload model dengan nama create mahasiswa. Kita coba lihat untuk di modelnya. Di sini ada model create mahasiswa. Nah, ini untuk function model create mahasiswa itu tadi di load dengan isinya yaitu string list db insert. Nah, ini perbedaannya. Di sini insert, jadi dia memasukkan ke tabel mahasiswa berdasarkan string data. Nah, berdasarkan string data ini jadi dia ngambil dari variabel data yang tadi kita buat. Nah, dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa ini. Nah, kita lanjut ke controllernya. Nah, ini jika berhasil dan di sini ada else, berarti ketika gagal atau nggak sesuai, maka untuk responnya statusnya false dan untuk message-nya ditampilkan bahwa gagal menambahkan data mahasiswa. Dan untuk REST controllernya yaitu HTTP bad request. Nah, seperti itu untuk post, dan kita coba untuk penerapan testing di dalam Postman-nya. Untuk metodenya kita ganti ke dalam metode post. Nah, karena ini post, jadi di sini kita ke body. Nah, ininya dicentang. Nah, kita isi untuk sesuai dengan yang ini, ada name, nama, email, dan jurusan. Untuk key-nya kita isi ini name, centang, nama, email, dan jurusan. Nah, ini untuk value-nya kita isi data yang akan kita tambahkan. Misalkan untuk
NIM-nya 198080. Kemudian untuk namanya Ismail, emailnya misalkan ismail@gmail. Untuk jurusannya akuntansi. Nah, jika udah sesuai kita coba klik send. Nah, di sini untuk statusnya true ya, berarti berhasil. Dengan message-nya yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga untuk statusnya created ya, jadi HTTP created status dari REST controller-nya. Nah, kita coba pastikan database-nya apakah sudah masuk. Ini kita lihat di database-nya, ini awalnya ini ya, nggak ada data yang tadi, kita coba refresh. Nah, ini untuk data yang tadi yang dengan nama Ismail itu udah masuk ke database, berarti untuk statusnya itu udah berhasil untuk yang post. Yang selanjutnya yaitu metode put atau untuk update, merubah data. Di sini ada function index put dengan isinya yaitu kita buat variabel dengan nama ID untuk menampung, dan di sini ada string disput yaitu untuk put mengadit atau mengupdate berdasarkan ID atau enggak berdasarkan ID mana yang dipilih gitu. Nah, di sini juga ada string data. Kita buat variabel data untuk menampung data. Di sini ada name, nama, email, dan jurusan, dan di sini untuk string disput yaitu untuk pemasukan dari data yang diinput kepada tabel dengan file name, nama, email, dan jurusan. Dan di sini ada percabangan jika di sini string di mahasiswa dengan nama function dari model itu update mahasiswa. Di sini ada parameter pertama data dan parameter kedua ID, yaitu ngambil dari data berdasarkan ID. Nah, di sini jika ininya lebih dari 0 maka berarti diisi dan responnya yaitu true, dan dengan message-nya yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan atau dirubah. Nah, di sini untuk yang put itu yang pertama, untuk percabangan yang pertama itu dia meload ke function update mahasiswa yang ada di model ini, model mahasiswa yang tadi. Nah, ini untuk function update mahasiswa dengan isinya yaitu stringlist db update. Nah, update maksudnya merubah ke tabel mahasiswa berdasarkan string data yang diinput, dan di sini ada berdasarkan string ID mana yang dirubah. Seperti itu. Dan di sini ada return this db affected yaitu untuk mengembalikan ke tabel. Nah, di sini kita coba saja langsung ke dalam Postman-nya. Misalkan kita ini untuk name, nama, email, jurusan untuk key-nya ini, tapi ditambahkan dengan key ID, yaitu kita pilih dulu di sini ID mana yang akan kita rubah. Misalkan kita coba di sini kita ingin mengubah ID nomor 38 misalkan. ID nomor 38 kita rubah untuk namanya Intan Berliana. Untuk timnya kita enggak jadi 12 19 77 90, dan ini untuk emailnya intan@gmail.com. untuk jurusannya akuntansi. Nah, ini jangan lupa untuk metodenya kita ganti kepada put kalau misalnya kita ingin mengubah. Kita coba send. Nah, di sini untuk statusnya true atau berhasil, dan message-nya yaitu data mahasiswa berhasil dirubah. Nah, kita coba di database-nya, kita lihat. Ini yang nomor 38 itu awalnya ini ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang yang tadinya Intan doang, sekarang udah ada Intan Berliana. Berarti untuk datanya setelah berhasil dirubah. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada metode delete atau untuk menghapus data. Untuk fungsinya, nama fungsinya yaitu index delete. Ini nama fungsinya. Kemudian di sini kita buat variabel ID seperti biasa. Dan kemudian string this delete, ini perbedaannya, dan ini string this delete ada parameter ID berarti berdasarkan ID. Nah, di sini juga ada percabangan kalau ini jika string ID-nya yaitu kosong
maka untuk responnya gagal, dan untuk message-nya dia harus pilih salah satu ID gitu. Dan untuk REST controllernya juga karena gagal berarti HTTP bit request. Dan di sini ada else, maksudnya selain dari itu, dan di sini dalam else-nya ada percabangan lagi. Berarti jika string list mahasiswanya ini lebih dari 0, maka jika diisi berarti ini statusnya benar atau oke sesuai. Maka di sini untuk string list responnya yaitu statusnya true. Dan di sini ada ID, dan di sini ngambil dari variabel ID yang ini. Berarti dia nampilin ID mana yang telah berhasil dihapus, dan di sini untuk message-nya berhasil menghapus data mahasiswa. Dan untuk REST controllernya yaitu HTTP oke karena berhasil. Dan di sini ada else, atau selain dari ini berarti gagal, salah. Nah, berarti untuk responnya gagal atau false. Untuk message-nya ID tidak ditemukan. Maksudnya yang kedua ini berarti jika dia memilih ID tapi ID-nya itu salah atau enggak ada di database-nya, maka untuk REST controllernya juga HTTP bit request. Seperti itu. Nah, untuk function delete juga di sini dia ngeload ke function delete mahasiswa yang ada di model mahasiswa model. Kita lihat untuk function delete mahasiswa di sini, yaitu isinya di sini ada parameter ID diisi, berarti delete-nya berdasarkan ID. Nah, di sini ada string list db delete. Nah, yaitu kita berarti mendelete dari tabel mahasiswa berdasarkan ID. Nah, ini juga ada ID, nama tabel yang akan di-delete-nya, dan ini juga ada variabel ID yang tadi kita buat sesuai dengan ID mana yang akan kita hapus. Seperti itu. Kita coba untuk di Postman-nya. Ininya metodenya jangan lupa kita ganti menjadi delete. Nah, di sini ID, misalkan di sini ada kita ingin merubah atau maaf, kita ingin menghapus misalkan nomor 39. Di sini juga cukup key-nya yaitu ID, dan untuk nilainya kita ID mana yang ingin kita hapus, misalkan 39. Kita coba send. Nah, untuk statusnya true, dan untuk ID-nya dia ngambil ID 39 berdasarkan ID mana yang tadi kita input dan telah berhasil dihapus. Nah, ini untuk message-nya berhasil menghapus data mahasiswa. Berarti untuk ini berhasil, dan untuk statusnya juga oke di sini. Misalkan kita coba dengan menghapus ID tapi di sini yang tidak ada, misalkan. Di sini misalkan kita coba hapus dengan ID 41, kan di sini nggak ada. Harusnya di sini statusnya false. Kita coba 41. Nah, di sini statusnya false ya. Berarti gagal, dengan message-nya ID tidak ditemukan sesuai dengan codingan yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian kita coba lagi untuk percabangan yang pertama tadi. Misalkan jika kita tidak mengisi ID-nya, statusnya false juga, tapi untuk message-nya juga sama, ID tidak ditemukan karena ID-nya tidak ada di database. Untuk statusnya HTTP bit request karena gagal. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan mengenai codingan dan juga testing menggunakan software Postman. Mohon maaf. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas ada 4 metode yang telah kita gunakan, yaitu get untuk menampilkan record yang ada di database. Yang kedua, post untuk membuat atau menambahkan record yang kita buat. Yang ketiga, put untuk mengubah atau mengedit record yang sudah tersimpan di database kita. Dan yang terakhir, delete untuk menghapus record yang ada di database. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Bila mana ada kekurangan dari materi yang disampaikan maupun penjelasan-penjelasan, mohon untuk dimaklumi. Kiranya proyek ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.